Ada yang juga senantiasa mendengarkan inovasi setiap hari Jumat pasti sudah tidak asing dengan beliau ya. Bersama kita ada Bapak Nirman Niswan Mungkas STMAP. Beliau merupakan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BIDA. Dan punya inovasi nih, sudah ada bersama kita. Ada Ibu Kepala Sekolah dari UPT SPF SDI Hartako Indah, Ibu Nuraini Amir SPD. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, apalagi hari Jumat berkah ya. Mudah-mudahan semua dan kehadiran kita di sini di Talk Show Inovasi ini menjadi berkah semua dan menjadi inspirasi juga karena bagaimanapun juga bicara tentang inovasi memang itu sangat dibutuhkan di era sekarang di mana kita bakalan dikala-kala nih sama AI. Jadi kalau kita tidak pandai berinovasi, lebih baik orang pakai AI, istilahnya gitu kan Bu ya Bapak. Oleh karena itu kita mau mendalami lebih jauh dimaksud budaya tabe ini. Sebagai sekolah yang menjalankannya, TABE singkatan dari tertib dan berkarakter. Boleh mungkin dijelaskan Ibu Kepala Sekolah, silahkan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya saya selaku Kepala UPT SPP SD Inpres Hartako Indah, dalam hal ini sebagai inovator budaya tabe tersebut atau budaya tertib dan berkarakter. Jadi budaya tertib dan berkarakter itu atau disingkat dengan budaya tabe bukan hanya sekedar mengajarkan kepada anak-anak bagaimana lebih menghargai orang tua dengan sikap tabenya yang biasa kita lakukan sebagai budaya lokal di Kota Makassar. Jika ada orang yang lebih tua berdiri di depan kita kemudian kita mau lewat, biasanya kita membungkukkan badan kemudian mengucapkan tabe. Nah, bukan hanya sekedar itu tetapi kami pun juga mengajarkan tertib dan berkarakter di mana untuk menjadi alasan kami melakukan budaya tabe ini atau budaya tertib dan berkarakter di mana lingkungan sekolah kami yang tergolong sempit yang mungkin tidak cukup untuk menampung 623 siswa yang ada di sekolah kami dan mulai dari itulah menjadi alasan kami untuk melaksanakan budaya tertib dan berkarakter tersebut atau budaya tabe. Jadi ada alasannya karena memang dengan segala keterbatasan yang ada harus ada inovasi nih berkaitan dengan karakter, lebih ke Betul. karakter. Oke. Kalau, boleh dikasih tahu dulu dong, Pak, seperti apa sebenarnya, Brida, melihat dari upaya inovasi ini ternyata bukan fisik, bukan materi, tapi lebih ke karakter. Memang apakah ada arah ke sana atau bagaimana sebenarnya masyarakat ini khususnya siswa ini diarahkan bukan inovasi ternyata bukan hanya soal materi, fisik, tapi ada juga karakter yang soft skill istilahnya. Bagaimana, Pak? Ya, sebenarnya kan inovasi itu kan penyelesaian masalah. Apakah dia butuh bentuknya fisik atau tidak? Kan permasalahannya SD Hartako Indah ini kan
ini adalah perilaku anak-anaknya yang karena keterbatasan bila mereka tidak teratur menimbulkan rusuh di lingkungan sekolahnya gitu kan. Jadi untuk menyelesaikan ini butuh inovasi gitu loh. Bagaimana bisa membuat lingkungan lebih bagus? Nah, inilah polanya yang menjadi inovasi, bukan fisiknya kayak seperti yang lalu-lalu ya, ada untuk taman, perpustakaan segala macam gitu. Nah, tapi ini juga kita appreciate gitu ya, kita apresiasi karena memang inovasi itu kan untuk menyelesaikan masalah, menjadi membuat lingkungan kita lebih baik, lebih nyaman untuk kita huni gitu. Jadi memang itu yang cuman pentingnya adalah apa langkah selanjutnya, ya kan? Jadi apa setelah kan perilaku sudah baik gitu kan, paling dulu awal-awal mungkin 6 kelas gitu ya kita harus perbaiki. Sekarang kan pelan-pelan berarti 1 kelas lagi berubah kita mau ikut ya. Karena tapi kan pola sudah terbentuk ya. Ya cuman memang perlunya setelah terimplementasinya inovasi yang perlu kita lakukan evaluasinya. Yang selanjutnya seperti inovasi sebelumnya, apa langkah selanjutnya setelah ada pola terbentuk? Apa inovasi selanjutnya yang kita bisa untuk inovasi terus berlanjut ke depannya, itu yang perlu kita hadapi nantinya gitu. Baik. Berarti memang stressing-nya adalah ternyata inovasi itu memang bukan soal fisik materi saja. Ya. Ketika kita memberikan karakter yang baik, membentuk karakter anak, itu juga bagian dari inovasi. Dan tadi kita bisa menangkap bahwa inovasi sebenarnya substansi yang ingin kita raih adalah penyelesaian masalah, problem solving di situ dibutuhkan. Nah, kembali lagi, ini kalau dari SD, dari Ibu Kepsek sendiri melihat kapan sih waktu atau mungkin bisa diceritakan nih, kok bisa ada ide sehebat itu begitu ya, bahwa ternyata ya karena kita punya keterbatasan, justru kita terbatas fisiknya, bangunan sekolah yang tidak begitu luas, sementara siswa ratusan ya, itu dari awal kapan nih dimulai, inovasi TABE ini? Ibu kepala sekolah gimana? Iya, jadi inovasi TABE ini, kami mulai itu sejak tahun 2022, di mana di 1 Januari 2022 saya ditugaskan menjadi pelaksana tugas kepala sekolah di UPT SPP SD Intres Hartako Indah, dan di mana di setiap hari Senin yang saya hadapi ketika anak-anak selesai melaksanakan upacara bendera itu, mereka langsung berhamburan dan lari meninggalkan lapangan, di mana seperti yang saya katakan tadi bahwa lahan sekolah kami sempit, lapangan kami tuh hanya kurang lebih 8 kali 33 meter yang menampung kurang lebih 400 lebih siswa di setiap hari Senin itu, karena ada juga yang masuk siang untuk kelas 3 dan 4. Nah, permasalahan itulah yang terjadi sehingga saya betul-betul berpikir bahwa perlu sekali saya memberikan mengadakan semacam inovasi begitu untuk mendirikan rasa karakter yang tertib kepada anak-anak sehingga mereka tidak berhamburan, lebih tertib setiap selesai upacara ataupun di kantin dan perpustakaan ketika akan berbelanja atau membaca buku seperti itu. Nah, saya jadi penasaran nih, karena kan tadinya digambarkan tahun 2022 itu ketika Ibu sudah masuk ke dalam sekolah SDI Hartako Indah ini, anak-anak langsung berhamburan kalau keluar dari aktivitas upacara bendera itu secara teknis. Nah, budaya TABE ini itu bagaimana pelaksanaannya? Apakah saya langsung tergambar ini Bu, ini saja dibenarkan saja nanti. Saya langsung tergambar ketika anak-anak sudah upacara harus ada tertib jalan satu-satu kelas misalnya atau satu baris, atau bagaimana teknisnya pelaksanaan budaya TABE di sekolah SDI Hartako Indah ini, Bu? Iya, jadi awalnya itu juga kami agak kesulitan karena kebetulan saya sebagai kepala sekolah baru di situ tentunya harus mempelajari dulu lingkungan setempat, bagaimana sumber daya manusianya kami di sekolah. Jadi awal bincang-bincang dengan salah satu guru ketika saya menyampaikan keresahan saya terkait sikap anak-anak tersebut setiap selesai upacara, saya disampaikan bahwa
Ibu, sebelumnya kita di sini waktu kepala sekolah sebelumnya itu, sekolah kita pernah mendapat penghargaan budaya Tabe. Jadi memang pernah mendapat penghargaan budaya Tabe di tahun, 2010, kemudian itu juara 2 tingkat nasional. Dan pada saat itu, kepala sekolah yang menggagas, itu, mendapatkan penghargaan yang luar biasa dan bukan hanya sekedar penghargaan tetapi terbukti juga pada karakter anak-anak. Betul-betul, menerapkan, budaya Tabe di situ sebagai, disiplin positif yang semua siswa melaksanakan. Nah, kemudian, dari cerita tersebut saya berpikir kenapa tidak budaya Tabe itu kemudian kita, eee, kembangkan lagi, kemudian kita, laksanakan lagi untuk menertibkan anak-anak ini. Tetapi dalam hemat berpikir saya tidak mau hanya sekedar anak-anak hanya sekedar tahu budaya Tabeknya, tetapi saya mau anak-anak lebih tertib dan ada karakter di dalamnya, seperti itu. Jadi, melaksanakan budaya Tabe ini bagaimana tuh pelaksanaannya? Apakah anak-anak ketika lewat di depan temannya, depan gurunya harus tabe-tabe atau seperti apa, Bu? Iya, jadi, awal yang kami lakukan itu Iya. tentunya, mencari anak-anak yang sudah memiliki karakter yang baik, kemudian menjadikannya duta Tabe. Nah, dengan, duta Tabe ini mereka yang mengimbaskan kepada teman-temannya untuk, menerapkan budaya Tabe seperti yang, kita katakan tadi berjalan, mengatakan Tabe jika berjalan di depan orang yang lebih, tua, kemudian pada saat selesai upacara, awalnya memang kami melakukan pembiasaan. Jadi mulai dari kelas 1 dulu, barisan siswa kelas 1 dulu, secara berbaris mereka jalan meninggalkan lapangan, kemudian juga di kantin kami ajar mereka tertib dalam berbelanja karena kantin kami juga cukup sempit dan, di perpustakaan juga seperti itu sampai ke dalam kelas, mereka sendiri. Misalkan akan mengumpulkan tugas ke ibu gurunya atau, ketika keluar kelas pada saat jam istirahat, seperti itu. Berarti, boleh dikatakan, inovasi budaya Tabe ini dilakukan dengan cara pertama berkaitan dengan budaya antri. Betul. Budaya tertib ketika berjalan, khususnya ketika selesai upacara bendera, mereka satu persatu untuk meninggalkan lapangan. Karena kan diingat tadi ya bahwa memang lapangan juga wilayah sekolah sempit, jadi kalau mereka berhamburan malah bisa baku tabrak-tabrak dan itu berpotensi terjadi kecelakaan. Jadi yang karakter yang pertama adalah tertib dalam, bergantian ketika ingin meninggalkan lokasi upacara, kemudian yang kedua ketika di kantin salah satu karakter yang harus ditunjukkan, mereka punya budaya antri, ketika membayar tertib. Nah, kalau, dari segi karakter cara ngomong, itu gimana, Bu? Apakah ada juga yang distandarkan untuk budaya Tabe ini misalnya tidak boleh terlalu keras atau seperti apa teknisnya? Iya, kalau untuk karakter dalam hal ini berbicara karena, sebelum adanya budaya Tabe ini, kami masih sering mendengar anak-anak itu berbicara kotor. Bahkan pernah suatu ketika saya dibuat geram karena kebetulan saya, keluar dari ruang kantor saya, kemudian di lantai 2 itu anak-anak dengan suara keras, kalau bahasa Makassarnya baku kata-katai ya, baku kata-katai dengan mengucapkan bahasa kotor. Nah, ini membuat saya geram, saya bilang, "Astagfirullah, bagaimana kita mau mengajarkan karakter yang baik ke anak-anak, sementara berbahasanya sendiri dengan teman-temannya cukup, kasar ya, sampai bicara kotor." Jadi, saya memanggil anak tersebut, kemudian memberikan pemahaman kepada mereka dan, alhamdulillah anak ini ada perubahan dan itu yang kami jadikan sebagai duta Tabe itu. Jadi, kalau untuk berbicaranya anak-anak juga itu, kami selalu, mengedukasi ke mereka, menyampaikan ke mereka untuk, lebih sopan dengan menggunakan bahasa lokal kita. Misalkan jika berbicara dengan orang yang lebih tua atau kakak kelasnya, mereka menggunakan kata ki atau kita, seperti itu. Iya, sebentar nanti Momi beli jalan kote, nah bilang jalan kiti. Jalan kiti.
Iya, tapi saya penasaran dengan pernyataan tadi bahwa ternyata ada duta tabik, luar biasa, Pak. Jadi saya langsung membayangkan, 3B, beautiful brain. Iya, jadi, tapi nanti kita jelaskan lebih detail sebenarnya apa sih tugas, fungsi, dan pengaruh dari adik-adik yang jadi duta tabik di sekolah, SDI Hartako Indah ini. Saya kembali dulu ke Pak Kaban. Pak Kaban, ini ternyata kalau bicara tentang inovasi, berkarakter anak-anak, salah satu yang tadi menjadi tantangan adalah budaya kita bukan budaya sih, ada hal yang anak-anak itu kebiasaan berkata kasar, berkata buruk, kotor, dan jorok gitu kadang-kadang, mohon maaf saya sebutkan sahabat Almarkas, karena faktanya memang ada anak-anak kodong yang harus dibina. Nah, ternyata salah satu solusinya adalah berinovasi dari segi pembenahan karakter tadi. Tapi sesulit apa sih sebenarnya berdasarkan mungkin riset atau, berdasarkan pantauan dari, Brida sendiri dalam pembentukan, sesulit apa sih pembentukan karakter? Atau sebenarnya mudah, Ci, cuman permasalahan ada nggak yang melakukan pembinaan itu? Bagaimana pandangan Pak Kaban? Ya, perubahan karakter kan berdasarkan ini kan memang susah gitu. Ya, Rasulullah turun ke bumi ini kan untuk membentuk akhlakul karimah Iya. gitu. Berarti hanya tugas itu kan dengan ada proses gitu. Ada mungkin dengan punish and reward bisa seperti itu. Tapi pada umumnya sebenarnya adalah contoh dari orang sekelilingnya, apalagi SD ya, gitu. Banyak umumnya yang kesulitan orang sekolah ini adalah kendala mungkin bahwa lingkungan mereka berbeda-beda. Ada orang tuanya yang terbiasa mengatakan itu, ada lingkungan di rumahnya yang terbiasa mengatakan itu. Kan banyak kemarin SD-SD di lingkungan yang bisa dikatakan kumuh gitu. Jadi pada umumnya mereka terbiasa dengan berkata-kata yang kasar gitu. Kan ini tantangan kita mengubahnya adalah mereka mengatakan, "Loh, mereka biasa, kenapa saya harus berubah? Nah, itu dia. Kenapa bapak saya bisa, kenapa saya tidak bisa?" Kan itu yang terjadi nanti tantangannya gitu. Jadi ya yang paling penting kata Bapak itu perilaku guru, orang tua itu lebih mudah mereka terima dibandingkan kata-kata yang keluar. Kalau kita mengatakan, "Kamu jangan begini," sedangkan kita melakukan itu, mereka akhirnya, sekedar cameo, sekedar slogan hanya slogan saja gitu loh. Tidak Bisa. masuk di otaknya. Iya, kan Contoh yang dilihat begitu Pak Kaban ya? iya, kan insanul kalimah itu kan bahwa dia melakukan apa yang katakan gitu. Rasul kan begitu. Iya. Ditanyakan kepada Aisyah, Aisyah mengatakan, "Apa sebenarnya karakternya Rasulullah?" Ya, Rasulullah itu Al-Qur'an yang berjalan. Jadi apa yang dikatakan itu yang sebenarnya yang harus seperti apa ini ya, yang seperti terbentuk itu. Yang tantangannya buat kita adalah orang tuanya atau gurunya harus melakukan apa yang diajarkan, gitu. Ya kan, jadi itulah yang kesulitannya sebenarnya. Kesulitan paling utamanya itu. Gitu banyak kita yang tidak percaya kepada guru, kepada orang tua karena mereka melakukan apa yang dia suruh tidak lakukan gitu. Yang dilarang malah itu yang dilakukan. Ya itu gitu loh. Ya, jangan kau berbohong, tapi bohong. Ya kan begitu. Koko juga gurunya. Ya kan gitu. Dia ngomong santar suami istri mungkin dengan kok nggak ada. Ya kan ini yang membawa kepada mereka gitu kan, mereka menyerap itu lebih mudah dibandingkan menyerap kata-kata. Gitu. Jadi inilah tantangannya sebenarnya. Jadi yang paling penting inovasi adalah komunikasi juga dengan orang tua. Untuk bagaimana mereka merubah perilaku mereka juga di rumah sehingga anak-anak bisa menerima apa yang kita ajarkan di sekolah gitu. Berarti boleh dikatakan ada 3 hal yang mempengaruhi terbentuknya karakter anak. Pertama, lingkungan keluarga, kemudian lingkungan sosial dia, lingkungan rumah dia, dan termasuk juga di bawahnya lingkungan sekolah. Nah, bagaimana Pak Kaban boleh mungkin dikasih pandangan, bagaimana sebenarnya menyelesaikan ini lingkungan sekolah, lingkungan sosialnya, lingkungan keluarganya, keluarga intinya, yang bisa sejauh mana sekolah bisa menyatukan persepsi begitu Pak Kaban? Setidaknya yang bisa sejauh mana bisa dilakukan oleh sekolah? Ya kebanyakan sih dari teman-teman inovasi sebelumnya adalah penting komunikasi dengan lingkungan maupun dengan orang tua gitu. Apa yang kita ajarkan harus mereka juga bantu karena
kasihan juga jadi anak-anak itu jadi bias gitu loh, di sekolah saya harus berbuat ini, di rumah jadi berbuat yang berbeda. Nah, ini kan jadi bisa berbahaya nantinya juga gitu, karena dia nganggap di sekolah saya harus, berperilaku bagus, di luar ya santemi gitu. Nah kan begitu, padahal kita maunya apa yang di sekolah itu terbawa ke lingkungan selanjutnya gitu. Ini tahapan selanjutnya gitu, gimana? Ya, ini dia langsung kayak saya dapat benang merahnya gitu loh Ibu Kepsek, bahwa ternyata pembinaan anak di sekolah tidak cukup mereka sendiri yang dibina. Setidaknya ada perkenalan karakter sekolah yang dibangun oleh sekolah untuk orang tuanya juga. Makanya tidak heran ada sekolah mungkin yang memang bukan dia mengundang satu waktu untuk memberikan pembinaan kepada orang tuanya. Nah, ini bagaimana Bu Kepsek dengan sekolah SD Hartako sendiri? Adakah upaya mengkomunikasikan karakter istilahnya gini, menyeragamkan antara kurikulum sekolah dengan kurikulum rumah gitu kan. Adakah upaya seperti itu, Bu Kepsek? Silakan. Iya, terima kasih. Jadi, untuk saat ini upaya yang kami lakukan itu adalah lebih kepada pendekatan ke orang tua. Nah, alhamdulillah di tahun 2023 ini, kami juga berhasil membentuk inovasi di sekolah yakni pelopor. Inovasi pelopor itu merupakan persatuan orang tua yang disingkat, Persatuan, Lingkar Orang Tua Peduli Pendidikan Hartako. Sebenarnya bukan hanya sekedar, bagaimana kami membangun wadah untuk berkomunikasi dengan orang tua, lebih kepada bagaimana kami, saling membantu bekerja sama dengan orang tua berkomunikasi yang baik, sehingga kami pun bisa, mengkomunikasikan, budaya-budaya yang kami lakukan seperti, penerapan budaya tabe tersebut. Dan selain itu juga kami membuat, parenting untuk orang tua, yang awalnya kami lakukan itu, setiap hari Jumat, yakni, di Rosa bersama orang tua, dan setelah itu kami selingi juga dengan parenting. Jadi, betul sekali tadi apa yang dikatakan oleh Pak Kaban, bahwa bukan hanya menjadi tugas sekolah, tetapi dalam hal ini lingkungan juga. Nah, yang kami bisa jangkau untuk saat ini yang paling dekat dengan kami tentunya orang tua atau lingkungan rumah anak tersebut, seperti itu. Dan bagaimana respon orang tua dengan adanya ini luar biasa Pak Kaban, karena sampai ada lingkar orang tua peduli sekolah Hartako, kemudian juga ada kegiatan parenting orang tua. Nah, respon mereka bagaimana? Karena biasanya orang tua sibuk kerja, Betul. lebih memilih untuk kerja daripada misalnya diundang sekolah. Tapi kalau di SDI Hartako sendiri gimana, Bu? Iya, hasil yang kami dapatkan dari, program-program yang kami buat itu disambut dengan baik oleh orang tua, bahkan sampai sekarang itu orang tua kami bukan hanya sekedar menjalin komunikasi yang baik dengan, orang tua, tetapi mereka juga siap untuk membantu kami dalam hal bukan hanya bagaimana melihat pendidikan anak-anaknya, tetapi membantu kami juga dalam memfasilitasi atau perbaikan sarana dan prasarana di sekolah. Jadi, sebenarnya untuk, di sekolah kami itu sendiri, antusias dan bantuan orang tua itu sangat kami rasakan sebagai, warga sekolah yang betul-betul butuh kolaborasi yang baik dengan orang tua. Luar biasa ya, jadi ternyata memang orang tua tidak bisa dilupakan. Betul. Karena mereka justru menentukan kebiasaan anak yang akhirnya kebiasaan di rumah dibawa ke sekolah, pun sebaliknya kebiasaan di sekolah dibawa ke rumah. Nah, kembali lagi ke, program tadi budaya tabe. Nah, ada ibarat kata ini duta ini luar biasa ya, ada duta, ada ambasadornya. Nah, itu bisa diceritakan dong Bu, bagaimana imut-imutnya anak SD ini menjadi seorang duta? Adakah pembinaan? Bagaimana cara memilih mereka? Siapa nih yang cocok jadi duta dan berapa orang yang jadi duta di sekolah? Iya, jadi, duta tabe itu seperti yang saya ceritakan tadi di awal, bahwa ada anak yang saya dapatkan berperilaku kurang baik. Dalam hal ini, mengucapkan kata-kata kasar ke temannya. Nah, di awal itu saya panggil anak tersebut, kemudian, saya bina di ruangan saya, dan, dari pendekatan yang saya lakukan dari hari ke hari, ada perubahan sikap yang saya lihat. Nah, untuk mengapresiasi anak tersebut,
saya jadikan dia duta tabe pertama, namanya Alfian. Duta tabe pertama yang ada di sekolah kami. Kemudian setelah itu saya melihat sepertinya kalau cuman satu duta tabe yang ada di sekolah kami itu tidak cukup untuk mengcover 600 lebih siswa kami. Jadi saya mengkomunikasikan hal tersebut ke guru-guru dan alhamdulillah disambut baik. Mereka memberikan ide kepada saya, "Ibu, bagaimana kalau duta tabe itu kita adakan di setiap kelas?" Jadi ini menjadi tugas wali kelas untuk melihat siapa siswa terbaiknya yang sudah memiliki karakter dan bisa dijadikan tauladan untuk teman-temannya dan menjadikan mereka duta tabe. Dan duta tabe itu sangat sederhana yang kami lakukan, Bu. Kami hanya menyiapkan salempang bertuliskan duta tabe yang mereka kenakan. Jadi launching duta tabe itu sendiri kami laksanakan bersama dengan Bunda Baca kami pada saat perayaan 17-an Agustus kemarin. Karena alhamdulillah sudah 2 tahun berjalan ini perayaan 17 Agustusan di sekolah kami itu tidak menjadi program bagi sekolah sendiri, tetapi sudah menjadi program rutin bunda-bunda pelopor tadi itu untuk melaksanakan. Jadi peringatan 17 Agustusan itu bukan menjadi beban sekolah kami lagi, seperti itu. Wah, jadi kalau tahun lalu udah ada yang diambil jadi duta tabe di setiap kelas, berarti 6 kelas gitu ya, Bu, ya? Alhamdulillah rombel kami pada tahun 2022 itu ada 19 rombel. Jadi di tahun 2022 itu lahir 19 duta tabe dan itu setiap tahunnya kami perbaharui. Kalau sampai sekarang karena sudah 21 rombel berarti sudah ada 21 duta tabe yang ada di sekolah kami. Dan itu mewakili satu kelas. Berarti satu kelasnya itu berapa siswa, Bu? Satu rombelnya itu 30 sampai 32 siswa. Baik. Jadi benar-benar ini kayak ada nggak sih kayak pembinaan di lumayan, Bu, 21 rumbel itu setiap satu rumbel ada satu anak yang jadi duta tabe. Tugas dan fungsi mereka apakah dijelaskan? Adakah kayak saya langsung ingat gitu loh, karantina ada bagaimana mereka dibentuk brand-nya, kecerdasannya, berkaitan dengan mungkin pengetahuan minimal tentang budaya tabe, kemudian mereka berpakaian yang rapi, bersih gitu kan, berkaitan dengan beauty-nya, kemudian behavior-nya, perilakunya. Nah, kalau di anak adik-adik yang jadi duta tabe ini 21 orang, apakah mereka memang dibina khusus, misalnya ada waktu-waktu mereka dikumpulkan, atau sebenarnya berlangsung alami saja dibina oleh sekolah atau wali kelas masing-masing, seperti apa, Ibu? Iya, jadi untuk duta tabe itu sendiri ada guru pembimbing yang kami juga beri gelar guru sombere. Jadi guru sombere ini yang bertugas mendampingi duta-duta tabe tersebut, memberikan edukasi, memberikan pendampingan yang terutama di sini membina karakternya mereka sehingga mereka betul-betul bisa menjadi contoh. Kalau sebenarnya dari fisik itu sendiri kami tidak terlalu melihat bagaimana performance-nya mereka, penampilannya apakah rapi dan sebagainya, tetapi ini menjadi syarat juga tetapi tidak mengutamakan ke situ. Lebih kepada melihat karakter anak yang menjadi duta tabe tersebut, bagaimana cara bersikapnya kepada temannya sehari-hari, pergaulannya, bagaimana bahasanya, sopan santunnya, itu yang kami bentuk. Jadi memang ada pembinaan yang dilakukan oleh guru sombere tersebut. Jadi ada memang semacam supervisornya yang coach-nya begitu ya, yang membina adik-adik ini ketika mereka menjalankan tugas sebagai duta tabe. Nah, tugas-tugas mereka apa saja nih adik-adik yang jadi duta tabe di SDI Hartako Indah? Iya, kalau tugasnya mereka itu yang pertama mengedukasi teman-temannya. Jadi menyampaikan kepada teman-temannya bagaimana berkarakter lebih baik. Kemudian duta tabe ini juga menjadi agen keamanan buat kami. Ketika ada persoalan di dalam lingkungan kelasnya, maka dia yang akan menyampaikan ke wali kelasnya. Kemudian ditangani oleh wali kelasnya. Kalau tidak bisa ditangani oleh wali kelasnya, baru sampai kepada guru sombere tersebut. Karena kami pilih juga guru sombere itu alasannya karena untuk sekolah dasar itu tidak ada guru BK atau guru bimbingan konseling seperti di tingkat SMP ataupun SMA. Jadi melalui
permasalahan-permasalahan yang terjadi, konflik yang terjadi antar siswa itu diselesaikan di dalam kelasnya dulu melalui duta tabek tersebut. Kalau memang duta tabek tidak bisa menyelesaikan, baru dibawa ke wali kelas. Jika wali kelas tidak bisa menyelesaikan, dibawa ke guru sombere atau guru BK tersebut. Kemudian pun jika itu masih tidak bisa terselesaikan, ke saya secara langsung sebagai penanggung jawab sekolah. Nah, yang menarik terkait dengan pelopor itu, yang saya ceritakan tadi di awal, yakni bunda-bunda pelopor kami juga terkadang membantu saya dalam memecahkan konflik-konflik atau persoalan-persoalan yang terjadi di sekolah. Karena lingkungan sekolah itu sebenarnya lingkungan yang komplit atau rawan dengan permasalahan-permasalahan, Bu, dan permasalahan itu bukan hanya terjadi dari siswa dengan siswa, tetapi terkadang juga orang tua dengan orang tua. Nah, ini jadi Itu ini dia. juga yang menjadikan kami berpikir bahwa memang betul-betul harus ada kolaborasi, bukan hanya guru dengan kepala sekolah, tetapi juga melibatkan siswa dan orang tua itu sendiri. Pak Kaban, ini tadi udah, ternyata tugas-tugasnya adik-adik ini yang jadi duta tabek menurut saya cukup menantang juga karena mereka harus jadi contoh lah. Kemudian mereka bisa mensosialisasikan, dituntut untuk mampu mensosialisasikan budaya tabek karakter tadi. Kemudian mereka juga bahkan tadi sebutkan sebagai keamanan gitu ya, petugas keamanan tanda kutip untuk memecahkan permasalahan konflik di antara internal siswa-siswa yang terjadi. Nah, menurut Pak Kaban sendiri, dengan keberadaan duta tabek ini, apa yang perlu ditingkatkan? Misalnya, perlukah mereka mendapatkan reward? Walaupun saya tadi belum sempat tanya Bu Kepsek bahwa apakah ada reward untuk mereka. Nah, tapi dari sisi pembentukan karakter, butuhkah anak-anak ini untuk jadi perhatian? Salah satu mungkin cara mengapresiasi mereka adalah memberikan sesuatu yang mungkin membuat mereka bangga untuk menjadi duta tabek. Ya, jadi sebenarnya kalau menurut saya ya, Iya. setiap tugas itu harusnya ada reward gitu sehingga ada juga semangatnya untuk bisa melakukan tugasnya gitu ya. Mana ada deskripsi tugas apa yang mereka harus lakukan terjadi terus sama seperti kita dalam melakukan tugas kan. Ini kita mengajarkan anak-anak untuk menghadapi masa depannya dan lingkungannya ke depannya setelah dia akan lulus sekolah SD, SMP, SMA dan seterusnya. Jadi harus ada pembelajaran pada saat mereka melakukan tugas ya harus ada reward-nya gitu loh, sertifikatnya mungkin ya, penghargaan begitu. Jadi bahwa mereka telah melakukan. Terus ada penilaiannya, mereka melakukan tugasnya sudah bagus apa tidak. Deskripsinya tugasnya harus jelas juga bahwa mereka sudah melakukan benar kalau ini tugasnya gitu. Jangan sampai overlapping gitu anunya gitu ya. Benar. Itu penting juga sebenarnya gitu buat pelajar anak-anak kita ini melakukan tugas dengan amanah gitu bahwa tugas itu harus dilaksanakan sesuai dengan amanah yang ditetapkan gitu. Jangan overlap juga gitu. Karena satu waktu nanti teman-temannya juga mundur gitu. Ini tukang adu ini apa gitu ya. Gitu. Itu penting juga bahwa memang ada anunya. Ada juga pencaman bahwa dia menjadi seorang agen duta ini harus ada ada kriterianya gitu. Iya, Pak. Ya kan jangan semua bisa gitu. Akhirnya gampang padahal pada saat dia menjadi duta itu karena nilainya ini, karena ini kan itu akhirnya orang-orang juga bersemangat untuk menjadi itu. Itu ada juga gitu Jadi jenjangnya. posisi itu kayak bergengsi gitu, Pak ya. Gitu dan harus anak-anak itu harus tahu bahwa menjadi itu dia dapat reward apa gitu. Jadi bisa mau ke sana. Yang selanjutnya adalah yang buat saya tadi berpikir bahwa anak-anak ini sekolah ini harusnya menjadi agen di lingkungannya. Gitu, menjadi contoh suatu waktu dia berperilaku gitu loh. Kadang-kadang kita kan mudah tersinggung pada saat kita ditegur gitu. Tapi kita mudah mengapresiasi orang pada saat berperilaku yang konsisten, sopan santun gitu. Gitu. Kita kan ada teman-teman kita yang karena orang tuanya mengajarkannya sopan santun sama kita pun dia sopan gitu. Ngomongnya pun sopan. Akhirnya kan kita sebenarnya kita nggak langsung memuji dia tapi di teman-teman kan bagus ini kan gitu kita menghargai dia lebih gitu karena dia berperilaku yang sopan. Inilah yang kita harapkan nanti anak-anak ini keluar dari sekolahnya
menjadi anak SMP, SMA, dia bisa menularkan perilaku yang sopan. Karena di tingkat lanjutan nanti belum tentu orang yang sopan dihargai juga gitu. Mungkin dianggap jadi kaku, terlalu kaku gitu. Padahal sebenarnya bukan itu. Pada saat dengan ada orang sopan, dia bisa lebih kreatif juga mungkin, dia bisa menjadi lebih akrab mungkin memang. Cuman ngomong itu lebih santai gitu kan. Karena kita di agama juga kita dilarang untuk bersumpah serapah gitu. Gitu. Rasul itu kan selalu sopan dalam berbicara, perilaku gitu. Nah, kita kan suri toladan kita kan Rasulullah. Nah, ini yang perlu. Cuman kalau kita cuma mengatakan Rasulullah begini dan begitu, sedangkan kita tidak melakukan begini dan begitu, anak-anak juga ya sekedar semacam dongeng belaka gitu. Tapi pada saat kita melakukan juga, kita yakin lah orang pasti kagum. Cuman awalnya pasti ada perlawanan gitu. Lama-lama, oh iya tuh, memang ternyata gitu. Gitu. Pada saat mereka berinteraksi lebih bagus, orang juga akhirnya menghargai. Gitu. Jangan itu penting adalah penanaman di nanti teman Bu Guru nanti bahwa ini hal bagus harus dipertahankan sampai mereka tua nanti. Dan pasti lah belum semua orang kita lepas anak-anak kita ini belum tentu dia pada lingkungan yang sopan, enggak. Tapi jangan sampai apa yang dia bawa ini justru merubah dia menjadi lebih kembali lagi gitu karena lingkungan semua melawan gitu. Itu Ya, dia. ya kan gitu. Karena kebenaran itu bisa kalah ketika kesalahan itu konsisten untuk disuarakan. Itu yang ngeri. Pak Kaban, ini saya penasaran karena kita kan ini berada di era sosial media. Anak-anak itu masih TK udah nonton sosial media, Pak Kaban. Dan sosial media ternyata terbukti berhasil membuat dan membentuk perilaku anak. Nah, berdasarkan mungkin pendapat Pak Kaban, berdasarkan mungkin hasil yang selama ini jadi diamati begitu, khususnya kita di Makassar, seberapa penting pembentukan karakter ini di era sosial media supaya sosial media yang kita tidak bisa filter itu terfilter secara otomatis di pikiran anak-anak karena mereka punya nilai-nilai. Begitu Pak Kaban. Ini penting Iya. banget sebenarnya. Dulu zaman kita masih televisi, ya, semua orang di televisi itu berbahasa baku, kecuali pelawak, gitu ya, gitu. Oh dieditnya betul-betul gitu ya, ya. Oh hostnya apa segala macam mereka punya dengan editor harus ngomongnya Indonesia baku gitu kan. Sekarang media sudah ada Instagram, sudah ada TikTok, sudah ada YouTube, tanpa ada screening. Gitu. Dan tokoh-tokoh idola anak-anak kita ini kan akhirnya bisa ngomong sumpah serapah di media itu, di platform itu, tanpa ada. Tapi akhirnya menjadi lelucon gitu. Tapi Pak Kaban, kayak satu contoh kata ini saya mohon maaf contoh saja, njir, ya kan? Ya. Njir itu kan, ya gitu. Ya, maksud saya itu. Jadi maksud saya inilah tugas kita membuat anak-anak itu yakin. Beda yakin dengan percaya. Percaya itu kan sekedar. Tapi kok yakin bahwa dia melakukan hal yang benar. Jadi apapun yang orang lain lakukan di sana, di media sosial platform, itu memang mereka yang salah. Gitu. Ya, ini yang harus bertahan karena media itu pasti. Ya pada saat kita terlalu kaku, akhirnya diketawai. Awalnya ini tantangannya pada saat kita diketawai orang lain karena kita berperilaku kaku gitu. Yang benar. Pada saat kita benar, pasti yang lain juga nggak mau disalahkan, mereka menyalahkan kita. Padahal kita yang benar. Nah ini yang penting bahwa mereka yakin bahwa apa yang mereka lakukan itu benar dan bisa memberikan dampak yang baik ke depannya. Gitu. Ini yang penting yang ditanamkan sebenarnya ke anak-anak ini ke depannya gitu loh. Bayangkan kita lihat saja lah televisi di YouTube sekarang kan mudah gitu nama binatang disebutkan dengan santai. Gitu dengan apa segala macam gitu. Ya kan nama apa segala macam. Ini kan prihatin kita ke depan gitu. Ya gitu kan gitu karena nilai-nilai agama pun semakin samar untuk diperlakukan di lingkungan masyarakat kita yang anak muda gitu loh. Terlalu ideal gitu ya. Terlalu jadi malaikat gitu.
Belum lagi ide-ide asing yang tidak berdasarkan nilai-nilai agama itu sangat mudah kita temukan lewat sosial media. Misalnya budaya liberal, kebebasan, bahkan kan kita dulu nggak kenal yang namanya child free, ya kan? Orang berpikir menikah tapi tidak mau punya anak. Ya sekarang gara-gara budaya kita menjadi masyarakat global melalui sosial media. Nah kita udah mengenal tuh budaya luar yang sebenarnya itu datang misalnya dari Jepang, yang memang mereka budayanya banyak yang tidak mau punya anak, Ya, atau ya. terlalu terpleset dengan pekerjaan. Sementara kita tidak gitu. Ya Phrasing, Pak kabar. harusnya di phrasing itu sebenarnya. Mhm. Budaya barat ini jatuh sekarang kenapa? Mhm. Karena mereka tidak mau punya anak. Mhm. Mhm. Mereka komplain ya, saya banyak di media Iya. komplain, oh banyak ini imigran gini. Tapi kan mereka tidak memproduksi Iya, gitu. Akhirnya betul. diisi semua dengan itu. Mhm. Inilah yang dampak itu yang mereka rasakan sekarang. Nah, jangan kita yang akan merasakan ke depan. Gitu. Sampaikan ke anak-anak kita bahwa nilai kita ini nilai yang benar gitu. Mhm. Zaman dahulu kala orang keren itu kalau mencoba-coba narkoba Mhm. Mhm. gitu. Nah, ini kan akhirnya terjadi suatu masa banyak sekali anak muda yang kena itu. Iya. Gitu. Iya, Nah, iya. sekarang mereka sudah sadar. Jangan ada lagi pola yang tidak sehat yang terjadi pada generasi selanjutnya. Mhm. Gitu. Ini garda ke depan adalah ibu-ibu ini. Nah, itu dia. Guru-guru, ibu Oke. bapak guru itu pahlawan tanpa Mhm. jasa yang memberikan modal dasar kepada kita. Pembentukan karakter tadi. Ya, kadang-kadang orang tua sibuk dengan untuk menafkahi anaknya, lupa untuk menyampaikan pola hidup yang benar kepada anaknya, Mhm. gitu. Mhm. Nah, mungkin ibu sebenarnya awalnya mungkin kaget juga karena merasa disalahkan, tapi lama-lama merasa oh ini betul. Mereka akan kontribusi pada hal itu karena itu hal benar, Iya. gitu. Cuman butuh waktu. Makanya saya bilang sama teman-teman inovator, kita dalam melakukan inovasi itu butuh 2 hal, itu konsisten dan sabar. Pada saat kita konsisten, dampak ini pasti besar. Iya. Cuma butuh waktu. Iya. Suatu waktu nanti kita 2045 Indonesia Emas kita bisa Iya. menghasilkan yang bagus. Iya. Kita harus Gitu. siapkan dari Ya, sekarang. dulu itu Cina itu kita anggap diketawa-ketawai karena dia menganggap komunis. Sekarang yang menguasai dunia siapa? Alat-alat elektroniknya malah Jepang diselip loh Pak sekarang. Dulu Jepang itu Iya. posisi Cina sekarang. Iya, benar-benar. Produksinya itu dianggap KW2, KW3. Mhm. Sekarang Cina begitu. Nanti kemudian levelnya hampir sama nanti Jepang begitu. Jadi kita ini jangan sampai kalah dengan itu. Kita bisa sebenarnya kalau kita yakin untuk mencapai itu. Peluncurnya guru-guru kita ini gitu. Baik, jadi tahun 2045 itu menjadi Indonesia Emas, bukan menjadi Indonesia Cemas, ya. Baik Pak dan Ibu, ini karena kita udah di segmen terakhir, mungkin Bu Kepsek bisa dijelaskan apa nih yang akan dilakukan ke depannya, bagaimana adik-adik tadi disebutkan adakah reward-nya seperti apa, sekaligus closing statement-nya Bu Kepsek, silahkan. Iya, jadi untuk rancangan ke depan Iya. daripada inovasi budaya TABE ini, tentunya kami lebih memperkuat lagi kepada sikap dan karakter anak tersebut. Kalau untuk rencana pengembangan ke depan, mungkin kami akan menyiapkan rapor perilaku sikap atau rapor karakter, jadi bukan hanya rapor Nilai. nilai pembelajaran anak-anak itu sendiri atau kognitifnya, tetapi juga rapor khusus untuk karakternya. Meskipun dalam kurikulum Merdeka sebenarnya sikap itu sudah tertuang, tetapi kami lebih mengkhususkan lagi kepada bagaimana nilai karakter anak tersebut, bagaimana perilaku sopan santunnya mereka kepada yang lebih tua, bagaimana perkataan yang baik yang mereka keluarkan, tutur kata yang sopan dan santun, itu yang lebih mungkin kami akan nilai. Kemudian terkait dengan reward, nah reward itu sendiri kami lakukan setiap kegiatan 17-an tersebut. Jadi di mana kami mengalungkan salempang Duta TABE tersebut itu sebagai bentuk reward, tetapi mungkin tidak menutup kemungkinan ada reward-reward lain yang kami siapkan seperti saran Pak Kaban tadi berupa sertifikat kah atau semacamnya yang kami berikan ketika anak-anak berperilaku atau peningkatan karakter yang lebih baik lagi. Baik, terima kasih banyak Bu Kepsek dan Pak Kaban, silahkan closing statement-nya apa nih, pesan yang mau disampaikan? Ya,
Saya mengingat ini sama dengan zaman dahulu kala itu ada namanya pelajaran budi pekerti, Iya. kemudian PMP, kemudian yang saya mau ingin sampaikan bahwa ini jangan sampai menjadi sekedar pelajaran yang diajarkan dengan template gitu. Tapi harus ada perilaku terhadap dampaknya ke lingkungannya, ke teman-temannya, ke keluarganya, sehingga mereka merasakan bahwa ini mereka butuhkan. Kita dulu tidak merasa butuh budi pekerti yang diubah dihilangkan. Kita tidak menggunakan PMP tidak dihilangkan. Nah sekarang kita rasakan dampaknya kepada anak-anak kita yang perilakunya mulai berubah gitu, yang seperti gitu. Nah inilah pentingnya bahwa ternyata memang akhlakul karim itu butuh memang pendidikan, butuh diajarkan gitu. Yang paling penting saya titip kepada teman-teman inovator, teman-teman guru bahwa kita juga yang belajar untuk memperbaiki perilaku kita, sehingga anak-anak kita mengikuti kita, sehingga apa yang kita ajarkan tidak menjadi sesuatu yang kosong menurut mereka, gitu. Karena ini penting, gitu. Ya, gitu. Jadi tahap yang terakhir saya sampaikan adalah konsisten dan sabar. Karena di depan itu ada cahaya yang bisa menunggu kita hasil dari inovasi ini. Kalau manusia tidak menghargai kita, paling tidak Allah menghargai kita dengan amal kita di akhirat nanti. Luar biasa. Baik Pak Kaban dan Ibu Kepsek ya, bersama kita sahabat Almarkas ada Bapak Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Bapak Nirmadi Suwan Mungkas STMLP. Terima kasih banyak Pak. Dan tentunya juga kita bersama Ibu Nurini Amir SPD Kepala Sekolah UPT SPF SDI Hartako Indah. Terima kasih banyak Bu. Dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dalam inovasi berikutnya. Tentunya tetap masih sama Pak Kaban ya Pak Tabe di Talkshow Inovasi Cari Mas Sarsan. Dan akhir kata saya Sukmawati Sekari mohon pamit. Kalau ada salah kata salah sikap mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.